Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Gama TV, kembali lagi untuk Anda di sore hari ini dalam program Taman Kalbu spesial Ramadan 1446 Hijriah. Di kesempatan siang hari ini saya Ibra Hamzah selaku host akan memandu selama kurang lebih 60 menit ke depan program Taman Kalbu spesial Ramadan 1446 Hijriah dengan narasumber kita pada kesempatan hari ini ada Ustadz Naufandi Hadian Saleh SPD. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sore hari ini kita berada di Sekolah SMP Islam 1 Ternate. Dan topik menarik yang akan kita bahas di bulan Ramadan kali ini adalah tentang Ramadan jangan kau sia-siakan. Seperti apa Ramadan jangan kau sia-siakan itu, langsung saja kita dengarkan pengantar dari narasumber kita, Ustadz Naufandi Hadian Saleh SPD. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, faqala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddi lisan wahdi kolbi bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bihaqqi Ali. Pemirsa Taman Kalbu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan yang paling utama, saya mengajak kepada kita sekalian agar mari sama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk tahu dirinya kita sebagai seorang hamba kepada penciptanya, dengan senantiasa mensyukuri limpahan nikmat dan karunia-Nya. Bahkan dijelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri atas nikmatku maka aku akan tambahkan nikmatku, kata Allah. Dan sebaliknya, siapa yang kufur atas nikmat Allah maka sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Kita bersyukur kepada Allah karena pada detik ini, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nafas, sehingga untuk kesekian kalinya kita masih dapat bertemu dengan salah satu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan suci Ramadan, di mana tidak ada satupun seorang manusia yang bisa menjamin bahwasanya ia masih akan hidup 1 tahun ke depan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin ia masih akan hidup 1 bulan ke depan, atau 1 minggu ke depan, atau 1 hari ke depan, atau bahkan 1 menit ke depan. Tidak ada yang bisa menjamin hal itu, karena sesungguhnya kematian itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diberikan nafas, kita diberikan nikmat untuk bertemu dengan kesekian kalinya dengan bulan suci Ramadan, wajib untuk kita syukuri nikmat tersebut. Berapa banyak orang yang sebelum bulan suci Ramadan dalam sujudnya ia menangis, ia kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah usia kami di bulan suci Ramadan. Rajab mereka dapati, Sya'ban juga mereka dapati, akan tetapi Allah memiliki kehendak yang lain. Ana urid anta turid, Allah fa'alu lima yurid. Saya ingin, engkau juga ingin, tetapi Allah berkehendak sebagaimana yang Dia inginkan. Yang biasanya berbuka puasa bersama dengan kita, atau yang biasanya bersahur bersama dengan kita, atau yang biasanya sholat tarawih bersama dengan kita, tetapi tahun ini Allah cinta kepada mereka, Allah sayang kepada mereka, sehingga Allah memanggil mereka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, apakah Allah juga cinta kepada kita? Apakah Allah juga sayang kepada kita?
Sebagai seorang hamba kita patut berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan, ana inna dhanni min abdi bi. Aku Allah tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada. Kita berprasangka baik kepada Allah. Oh, barangkali Allah yang paling tahu keadaan kita. Allah yang paling tahu kita ini ahli maksiat. Kita ini sering berbuat dosa kepadanya. Kita ini sering melalaikan kewajibannya. Maka Allah katakan, aku pertemukan engkau dengan bulan suci Ramadan agar engkau bisa mendapati ampunanku di bulan yang penuh dengan ampunan. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Taman Kalbu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di 10 hari pertama daripada bulan suci Ramadan, di mana Nabi nyatakan Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Ramadan 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari pertengahannya adalah maghfirah, dan 10 hari terakhirnya adalah legitimasi seseorang dinyatakan terbebas dari api neraka. Makanya tak heran di setiap bulan suci Ramadan kita selalu berdoa dengan doa yang selalu kita ulang-ulang. Allahumma maghfiratuka awsaw min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosaku, dan rahmatmu lebih aku andalkan, lebih aku harapkan dibanding amal-amalku. Sehingga kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini, kita berada di awal 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Itu dinyatakan para ulama, mereka selalu menjadikan satu pola pikir. Ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, mereka menjadikan bulan suci Ramadan ini seakan-akan sebagai bulan suci Ramadan terakhir baginya, agar mereka bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan sehingga bulan suci Ramadan tidak berlalu begitu dengan sia-sia. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan agar Ramadan berlalu tidak dengan sia-sia? Yang pertama adalah rattibul waqt. Kita atur waktu, kita memanage waktu kita. Ya, yang sebagai siswa, yang sebagai guru, jalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Tetapi skala prioritasnya adalah lakukan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding hal-hal yang justru menjauhi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita disunnahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak berzikir di bulan suci Ramadan. Di antara zikir-zikir yang Nabi ajarkan kepada kita untuk senantiasa dibaca di bulan suci Ramadan adalah asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu zikir yang Nabi anjurkan kita perbanyak di dalam bulan suci Ramadan. Dinyatakan man ahabba syai'an aktsara dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan senantiasa mengingatnya. Ketika kita memperbanyak berzikir kepada Allah, menunjukkan kita semakin banyak mencintai dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan agar Ramadan ini tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia adalah kita memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana ini adalah waktunya. Ini adalah waktu kita memperbanyak membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai bulan suci Ramadan itu sering dinisbatkan sebagai bulan Al-Quran. Nabi bersabda, Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul salata ala nabiyil mukhtar, wa Ramadan syahrul Quran. Rajab itu bulan memperbanyak istighfar, Sya'ban bulan memperbanyak sholawat, dan juga Ramadan kita dianjurkan memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dalam bulan suci Ramadan kami turunkan daripada kitab suci kami, kitab yang paling dimuliakan, yakni kitab suci Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir,
yang bisa kita lakukan agar Ramadan ini tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia adalah kita bisa memperbanyak bersedekah. Paling kurang ketika kita memiliki rezeki yang berlebih, kita sedekahkan. Dan sedekah itu tidak harus dengan uang, cukup dengan senyum kepada saudara kita itu sudah termasuk sedekah. Tapi hati-hati, jangan kebanyakan senyum juga, nanti dikira junun, nanti dikira gila, ya. Diam-diam kita sering senyum. Ala kulli hal, ketika kita mendapati rezeki yang lebih, kita niatkan untuk menyediakan menu berbuka puasa bagi saudara-saudara kita yang berbuka puasa. Nabi nyatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajr. Siapa yang menyediakan menu berbuka puasa bagi saudaranya, maka baginya pahala daripada orang yang berbuka puasa tersebut. Kita tidak tahu, barangkali yang kita sediakan menu buka puasanya, orang yang kita sediakan itu di malam harinya mereka berzikir kepada Allah, mereka melaksanakan sholat tahajud, mereka beristighfar, mereka bersolawat, mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu pahala yang begitu banyak diberikan kepada kita secara cuma-cuma, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kenapa? Karena kita telah menyediakan menu berbuka puasa bagi orang yang berbuka puasa. Ala kulli hal, kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, momentum pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika menjemput hari raya kita kembali sebagai pribadi-pribadi yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali id itu ada yu'idu, yang artinya kembali menjadi seorang yang manusia yang baru lagi, yang bersih dari segala dosa dan noda. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa Gamalama TV, sudah kita dengarkan pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Naufandi Hadian Saleh SPD dengan topik Ramadan jangan kau sia-siakan. Untuk itu para guru dan juga siswa SMP Islam 1 Ternate yang hadir pada sore hari ini, kita akan kembali setelah jeda komersil berikut ini. Tetap bersama kami di Gamalama TV. Kembali untuk Anda pemirsa Gamalama TV di program spesial Ramadan Taman Kolbu. Dan sudah kita dengarkan tadi pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Naufandi Hadian Saleh SPD terkait dengan topik Ramadan jangan kau sia-siakan. Nah, kesempatan kali ini saya akan mungkin berdiskusi dengan para peserta atau para jamaah Taman Kolbu. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada narasumber. Saya persilakan. Siapa saja? Ya, kita awali dari Ahwat dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Tika Zahra. Saya perwakilan dari SMP Islam 1 Kota Ternate dari kelas 91. Pertanyaan saya, waktu apa yang tepat untuk kita sahur? Karena kadangkala juga ada yang sahur pada jam 10, ada juga yang sahur jam 12, dan ada juga yang sahur waktu menjelang subuh. Jadi waktu apa yang tepat untuk kita sahur? Iya, ini terkait dengan waktu sahur yang paling afdal nih Ustaz. Antara jam 10 ke jam 12 atau menjelang subuh. Seperti apa jawabannya Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasakharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ini menunjukkan bahwa Allah menjanjikan pahala yang begitu besar ketika seorang itu bersahur. Adapun apa waktu yang paling tepat ketika kita hendak melangsungkan sahur? Kalau mau mengikuti
sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad, Nabi selalu mengakhirkan dalam bersahur dan menyegerakan dalam berbuka. Ya, sekira-kiranya kita yakin kalau waktu kita cukup agar dan juga tidak lewat dari waktu subuh. Nah, itu kita punya perkiraan-perkiraan. Ala kulli hal disunnahkan itu diakhirkan selama masih yakin. Oh, kalau seandainya saya sahur di jam sekian nih masih cukup karena saya makannya cepat. Atau ada beberapa orang yang saya harus minum obat terlebih dahulu sebelum sahur, jadi saya harus bangun dulu. Dan itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, orang bersahur jam 1, jam 2 tapi subuhnya lewat. Nah, ini yang harus diperhatikan, karena kewajiban melaksanakan sholat subuh itu tidak bisa ditawar dan tidak bisa dimundur atau dimajukan. Wallahu a'lam. Iya, baik Ustaz, saya kembali lagi. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, masih dari Ahwat, silakan. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Natasha Sudarna dari kelas 8 Saya ingin bertanya, dalam pergaulan remaja biasanya tidak luput dari namanya bercanda, kadang-kadang juga berlebihan. Apabila bercanda kita menyakiti atau menyusahkan orang lain, bagaimana nilai puasa kita? Ya, ini terkait dengan bercanda yang berlebihan selama berpuasa nih Ustaz. Nah, ini memang seringkali terjadi di kaula muda, di anak-anak muda. Padahal kita tahu betul seseorang yang berpuasa atau dalam keadaan berpuasa itu kita diperintahkan untuk menjaga sesuatu yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita. Di antaranya kita menyakiti hati orang lain. Ini perlu untuk diperhatikan. Ya, apalagi puasa itu secara ta'rif, secara pengertian itu imsaku biniyatin maksus. Menahan sesuatu dari niat-niat yang khusus. Jadi bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi menahan untuk menyakiti orang lain salah satunya. Maka jika kedapatan orang dalam berpuasa melakukan demikian, sungguh ia merugi karena pahalanya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, menarik sekali pembahasan kita di Taman Kalbu spesial Ramadan 1446 Hijriah. Namun kita akan kembali saat lagi. Untuk itu, para pemirsa Gamalaman TV, kita akan kembali setelah jeda komersil berikut ini. Tetap bersama kami, kita akan kembali lagi. Kembali masih di program Taman Kolbu spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama saya Ibra Hamzah dan narasumber kita ada Ustadz Naufandi Hadian Saleh SPD. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah Ramadan jangan kau sia-siakan, dan kita masih memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya. Masih ada? Ya, saya masih ke Ahwat, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Julianti dari SMP Islam 1 Kota Ternate. Saya ingin bertanya Ustadz, kenapa pada awal Ramadan itu banyak orang yang ramai ke masjid untuk sholat tarawih sehingga membuat masjid itu ramai, tetapi menjelang akhir Ramadan itu jamaahnya mulai berkurang. Apa sebabnya Ustadz? Ya, ini terkait dengan jamaah yang terlihat semakin maju di awal sampai di akhir. Ustaz, bagaimana? Nah, guru saya sering mengatakan bahwa di akhir-akhir bulan suci Ramadan itu safnya ada kemajuan. Jadi kemajuan ini bukan peningkatan
dalam jumlah jamaahnya, tapi semakin sedikit. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Ada kalanya seseorang yang berpuasa sering lalai dari momentum-momentum di dalam bulan suci Ramadan. Ini disebabkan karena mereka disibukkan oleh hal-hal yang justru tidak dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi mereka sibuk untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak dapat menambah pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betul bahwa Ramadan itu di awalnya safnya penuh, ya, penuh sampai di depan, bahkan kalau bisa 2 lantai harus cukup menampung jamaahnya. Akan tetapi mulai pertengahan sampai akhirnya mulai kosong, ada kemajuan. Di mana mereka? Mereka ada di pasar, mereka ada di mall, sedang mempersiapkan baju lebaran. Padahal itu yang membuat mereka lupa. Justru di akhir-akhir bulan suci Ramadan itu yang paling banyak Allah mencurahkan rahmatnya. Sampai-sampai Nabi mengabarkan malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, ya. Mungkin karena Nabi tahu kita ini kalau di akhir bulan suci Ramadan sudah lupa dengan bagaimana cara kita untuk meraup pahala-pahala yang ada di bulan suci Ramadan. Ala kulli hal, dari pertanyaan demikian kita bisa memetik satu hikmah, bahwa terkadang seseorang itu yang dinilai bukan yang paling awal bersama, tetapi yang paling setia menemani hingga akhir. Dari ibadah sholat tarawih kita bisa menemukan hikmah yang penuh besar, sehingga kita dapat menjadikan ini sebagai satu pelajaran agar kita lebih konsisten sampai akhir. Kalau bisa, justru semakin akhir daripada bulan suci Ramadan semakin meningkat semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Sepertinya masih ada lagi yang ingin ditanyakan oleh jamaah. Untuk itu saya persilakan, apa masih ada yang ingin bertanya? Saya. Ya. Selanjutnya kita ke Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ade Haji Musa, perwakilan dari guru di SMP Islam 1 Kota Ternate. Ustaz, ya, perlu kita ketahui bahwa puasa itu harus menahan emosi dan memperkuat kesabaran, Ustaz, ya. Bagaimana kita sebagai pendidik menghadapi peserta didik yang susah diatur dan kadangkala memancing rasa amarah kita? Nah, apa yang harus kita lakukan agar nilai puasa tetap terjaga, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, ini ada perwakilan dari Bapak Guru nih, terkait dengan menahan emosi nih, Ustaz. Nah, terima kasih. Memang sebetulnya ini menjadi salah satu tantangan bagi seorang pendidik. Akan tetapi seorang pendidik sejati tidak pernah kehabisan cara untuk mendidik murid-muridnya menjadi murid-murid yang berhasil, termasuk dalam situasi dan dalam keadaan berpuasa. Memang ini menjadi satu tantangan. Adapun demikian, kita harus memaknai semakin kita bisa menahan amarah yang begitu besar, yang begitu memuncak, maka Allah janjikan pahala juga yang begitu besar. Kenapa? Sebab hakikatnya berpuasa itu ujiannya demikian, menahan dari rasa amarah, menahan dari hasrat yang memuncak, menahan dari sesuatu yang dapat menjerumuskan kita pada hal-hal yang disukai oleh syaitan. Maka tugas kita sebagai seorang pendidik, jangan mau kalah dengan godaan syaitan, dengan senantiasa bersabar meskipun dalam keadaan berpuasa, dan juga kita tetap menunjukkan sikap-sikap sebagai seorang pendidik, yakni rahmat, kasih sayang, cinta, dan juga tidak pernah kehabisan cara untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada satu pertanyaan terakhir di segmen ini. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kepada siswa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Algani Damukoli, perwakilan kelas 92 siswa SMP Islam 1 Kota Ternate. Ustadz, pertanyaan saya, Ramadan juga dikenal dengan bulan Quran. Apa hukumnya jika seseorang tidak sedikit pun menyentuh Al-Quran, dan bagaimana nilai puasanya? Ya. Terima kasih. Kita harus mengetahui rumusnya, bahwa pahala itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana di dalam bulan suci Ramadan kita tidak pernah menyentuhnya? Kalau kita selama tidak berbuat kemaksiatan, maka kita tidak sedang berdosa. Dan kita juga tidak melakukan ketaatan, kita juga tidak menambah daripada pahala kita. Akan tetapi kita sangat-sangat menjadi orang-orang yang merugi. Di dalam bulan suci Ramadan seharusnya menjadi momentum kita untuk memperbanyak daripada membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalaulah saja sebagaimana yang Nabi katakan, Nabi seseorang yang membaca Al-Quran dalam satu kalimat, misalkan alif lam mim, tidak diganjar alif lam mim itu dengan satu pahala, tetapi alif satu pahala, lam satu pahala, dan mim satu pahala. Itu di luar daripada bulan suci Ramadan. Kalau di dalam bulan suci Ramadan dikali-kali lipat. Apalagi seseorang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan dengan berwudu, dengan tadarru, dengan mentadabburi setiap daripada ayat-ayat suci Al-Quran, maka dia mendapatkan keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dijelaskan para ulama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau di luar bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali dalam sehari. Kalau di dalam bulan suci Ramadan sehari 2 kali. Kita dalam sebulan khatam sekali udah alhamdulillah, daripada tidak sama sekali. Dan ada juga ulama-ulama yang mereka takut membaca Al-Quran dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Ditanyakan, saya takut membaca Al-Quran dalam keadaan berpuasa karena setiap kali dalam keadaan berpuasa ketika saya membaca Al-Quran, bibir saya terasa manis karena membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena rasa manisnya itu saya takut membatalkan ibadah puasa saya. Itu secara zahir kalau ukuran kita tidak membatalkan, tapi mereka begitu berhati-hati. Ini menunjukkan bahwa istihadnya mereka, kesungguhan dalam beribadah, termasuk dalam membaca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan adalah momentumnya. Kalau bukan bulan suci Ramadan, mau kita membaca di bulan apa lagi? Kita jadikan ini sebagai titik balik untuk kita semakin mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, pemirsa Taman Kalbu spesial Ramadan, kita masih akan kembali di segmen terakhir untuk diskusi pada kesempatan kali ini. Untuk itu tetap bersama kami di Gamalama TV. Baik pemirsa Gamalama TV yang dirahmati Allah, kembali di Taman Kalbu spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama saya Ibra Hamzah dan juga Ustadz Nalfandi Hadian Soleh SPD yang akan tentunya terus menemani kita sampai akhir acara dengan topik Ramadan jangan kau sia-siakan. Dan di segmen ini kita masih memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Silakan yang ada yang mau bertanya. Ya, masih Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfir Ramadan Tomo dari perwakilan dari SMP Islam 1 Kota Ternate. Saya ingin bertanya Ustadz, puasa itu menjaga agar tidak makan dan tidak minum. Namun kadang-kadang dalam melaksanakan wudhu ada saja air yang tidak sengaja masuk ke tenggorokan. Bagaimana nilai puasa kita Ustadz? Bagaimana Ustadz melihat ini?
terima kasih. Memang seseorang itu dalam keadaan berpuasa perlu untuk berhati-hati dan memperhatikan dalam beberapa situasi. Karena di antara hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita adalah kemasukan sesuatu dari lubang yang ada di organ tubuh kita, ya, seperti hidung, telinga, mulut dan lain sebagainya. Kalaupun tidak disengaja maka termaafkan, akan tetapi perlu untuk diperhatikan, kita harus lebih berhati-hati, seperti istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, itu sekira-kiranya saja, jangan sampai berlebihan, takutnya air bisa masuk ke hidung. Yang pasti membatalkan ibadah puasa itu kalau berkumur-kumur menggunakan kuah soto, itu pasti membatalkan ibadah puasa. Atau berkumur-kumur 3 kali yang keluar 2 kali. Iya. Wallahu a'lam. Ya, baik, demikian. Mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Wah, kita kembali ke Ahwat, mungkin ada perwakilan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari guru SMP Islam 1 Kota Ternate. Yang ingin saya tanyakan, dalam Ramadan kita kena ada sholat tarawih. Bagaimana hukumnya jika kita sebagai jamaah mencari atau mengikuti sholat tarawih yang rakaatnya sedikit? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini yang sering terjadi nih, Ustaz. Mencari yang paling sedikit atau mencari yang paling cepat, Ustaz. Bagaimana melihat ini? Memang ini satu fenomena yang rutin terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Ada kalanya seseorang itu termasuk dari kita mencari atau ketika hendak melaksanakan sholat tarawih, yang dilihat itu adalah rakaat sholatnya. Yang dilihat dari satu masjid itu kecepatan pembacaan daripada imamnya, ya. Ala kulli hal, hukum asli dari sholat tarawih itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Lalu pertanyaannya, apa bedanya orang yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat dan sebagainya? Perbedaannya pada sisi pahalanya. Karena kita tahu betul, semakin banyak kita melaksanakan sholat, maka semakin banyak pula kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah syahrus sadaqah. Ini adalah bulan perlombaan, meraup kebaikan, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bentangkan seluruhnya kepada kita. Rugi kalau kita tidak mau untuk meraup pahala yang begitu banyak dengan memperbanyak rakaat dalam sholat tarawih misalkan. Kalau kata anak muda, rugi dong gitu, kalau kita tidak banyak melaksanakan ibadah sholat termasuk dalam sholat tarawih. Wallahu a'lam. Ya, mungkin yang terakhir, Ustaz, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, yang terakhir dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Azam, mewakili kelas 98 SMP Islam 1 Kota Ternate, dan saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz jika ada seseorang yang sering tidur saat berpuasa di bulan Ramadan? Terkait dengan tidur ini, Ustaz. Nah, memang tidur itu secara hukum asalnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Dan tidur dalam bulan puasa ada kalanya orang sering bertanya, apakah tidur dalam puasa atau dalam bulan puasa itu dihitung pahala atau tidak? Maka seyogyanya, kalau misalkan seseorang itu tidur lalu dia memasang niat agar malamnya bisa begadang di dalam bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidurnya. Itu dijelaskan di dalam kitab Manhajus Syawiyah, karya daripada Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smirit. Dinyatakan yusabul abdu biniyati walau lam yaf'aluka, ditetapkan atas seorang hamba pahala karena niatnya, meskipun dia belum melakukan daripada pekerjaan tersebut. Itu artinya tidur pun kalau diniat ibadah maka dapat pahala.
apalagi di bulan suci Ramadan. Yang jadi masalah adalah seseorang menggunakan atau berpuasa menggunakan tidur itu sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Apalagi dia tidur dari habis zuhur sampai asar, tidur lagi mendekati berbuka puasa, baru bangun lagi. Itu ditakutkan dia tergolong sebagaimana yang Nabi kabarkan, kam min sha'in laisa lahu illa ju wal atwas. Berapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya rugi. Kita berpuasa kan ajang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ketaatan. Dan itu kita jadikan momentum, bukan ajang untuk malas-malasan. Ah, saya lesu, ah saya lapar, ah saya haus, jadi saya tidur saja. Jadi saya tidak mendapat apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik pemirsa Gamalama TV dan juga jemaah Taman Kalbu spesial Ramadan, kita sudah sampai di akhir program untuk segmen tanya jawab tadi. Namun kita masih akan kembali setelah jeda komersil berikut ini. Tetap bersama kami di Gamalama TV. Baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi dalam program Taman Kolbu spesial Ramadan 1446 Hijriah, dan kita sudah di segmen terakhir untuk topik kita pada sore hari ini, yaitu Ramadan jangan kau sia-siakan. Masih bersama Ustadz Naufandi Hadian Saleh SPD yang juga merupakan guru SMP Islam 1 Ternate yang sudah menyampaikan begitu banyak informasi ilmu kepada kita semua terkait dengan topik yang kita bahas pada sore hari ini. Namun kita akan dengarkan sedikit closing statement atau penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz, sekaligus doa sebelum kita akhiri program Taman Kolbu ini, Ustadz. Terima kasih. Pemirsa Taman Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak keutamaan Allah bentangkan makfirahnya, Allah bentangkan ampunannya, bahkan Allah obral janji-janjinya kepada kita agar kita terbebas dari api neraka. Dan kita harus berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan predikat seorang yang menang dalam bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka mari sama-sama kita jadikan momentum bulan suci Ramadan di tahun ini sebagai momentum titik balik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan bulan suci Ramadan, kapan lagi kita mau kembali kepada Allah? Kalau bukan bulan suci Ramadan, kapan lagi kita mau membaca Al-Quran? Kalau bukan bulan suci Ramadan, kapan lagi kita begitu bersemangat melaksanakan sholat malam? Kalau bukan bulan suci Ramadan, kapan lagi kita begitu bersemangat menghatamkan Al-Quran? Maka ketika Ramadan kita temui pada tahun ini, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dan Ramadan tidak berlalu begitu saja. Sebab kita tidak akan pernah bisa tahu apakah Ramadan di tahun yang akan datang kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selagi kita dipertemukan pada tahun ini, kita gunakan di sisa-sisa waktu ini untuk senantiasa meningkatkan pahala ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengampuni daripada seluruh kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah, dengan berkatnya orang-orang yang berpuasa, yang ikhlas mendapatkan ridhamu, yang ikhlas mendapatkan ampunanmu, maka berikan ampunan itu kepada kita, berikan makfirah itu kepada kita. Ya Allah, sesungguhnya kami ini banyak dosa, banyak noda ya Allah, maka tolong Engkau bentangkan daripada ampunanmu kepada kami, sehingga kami dapat menjadikan diri kami sebagai hamba-hamba yang bertakwa sebagaimana firman-Mu.
Ya Allah, tidaklah kami berpisah dengan bulan suci Ramadan, melainkan kami terlahir kembali sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan di muka bumi, yang bersih dari segala dosa dan noda. Dan ya Allah, jikalau di antara kami ada orang tua kami yang telah dahulu mendahului kita, istri kami, suami kami, anak-anak kami, ayah dan ibu kami, berikan mereka pahala atas berkat puasa kita kepada mereka ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kuburan mereka sebagai taman daripada taman-taman surga. Jadikan mereka bangga melihat kita sebagai anak-anak yang tumbuh dalam ketaatan, anak-anak yang tumbuh sebagai penuntut ilmu, anak-anak yang soleh dan soleha. Dan ya Allah, berikan kekuatan kepada guru-guru kami yang senantiasa membimbing kami, yang dengan ikhlas memberikan ilmu kepada kami. Semoga ilmu yang mereka berikan kepada kami jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, serta tinggikanlah derajat mereka. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami dalam bulan suci ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Naufandi Hadian Saleh SPD yang sudah membersamai kita semua dalam program Taman Kolbu spesial Ramadan 1446 Hijriah. Saya Ibrahim Hamzah yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang ada pada program Taman Kalbu Gamalama TV kali ini. Sekali lagi kami pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.